Halo, nama saya Alvin. Saya berasal dari Universitas Multimedia Nusantara dan saya akan menjelaskan tentang fungsi advance dari Microsoft PowerPoint. Nah, fungsi advance Microsoft PowerPoint itu sebenarnya banyak banget, tapi saya akan menjelaskan beberapa poin yang sering dipakai sama orang aja. Jadi, yang pertama itu adalah slide master. Slide master itu jadi kayak kita tuh membuat template sesuka kita, dan pokoknya kita membuat template sesuka kita lah. Jadi kayak misalkan kita tuh membuat background untuk slide ini, terus membuat logo untuk slide ini tanpa diedit-edit lagi. Contohnya gimana? Langsung ke videonya aja. Oke, di sini udah ada PowerPoint ya, presentasi satu. Nah, di sini saya langsung nunjukin gimana sih cara menggunakan slide master. Pertama kita masuk ke menu view, dan di sini ada menu slide master langsung. Nah, di sini kan ada beberapa slide juga kan buat nanti diedit. Nah, di sini itu kayak kita tuh kalau di slide yang pertama kita tuh dapat menggunakan template-template sesuka kita lah. Jadi kayak logo perusahaan kalian, logo sekolah, terus shape pun juga bisa untuk mempercantik juga seperti itu. Background juga bisa. Terus di sini saya menggunakan logo dari UMN, logo UMN karena saya dari UMN. Nah, di sini kalau misalkan saya taruh di slide yang pertama banget, itu bisa ngikut semua tuh, dari ikut semua dan tuh seperti itu. Dan di sini saya akan mempaskan, meresize agar lebih pas. Terus jadinya seperti itu. Kalau kalian ingin masukkan background juga bisa. Kalau misalkan kalian masukinnya di slide yang pertama ini, jadi semua yang diedit dari slide pertama itu akan mengikut nanti ke slide-slide yang berikutnya. Jadi kalau misalkan ini kita mau ngedit yang slide yang ini, backgroundnya ganti, nah di sini juga bisa tuh. Atau fontnya juga bisa, fontnya diganti juga bisa, seperti itu. Kalau misalkan udah beres untuk mengeditnya, ya udah tinggal di close aja. Nah, yang tuh seperti itu nantinya. Terus yang kedua itu adalah menambah video dan audio. Nah, video ini sebenarnya udah lama banget sih, cuman di sini saya akan menjelaskan ada fitur baru nih. Kalian masuk ke menu insert, terus di sini ada video, menu video. Nah, di sini ada online video nih. Online video itu jadi kayak semacam kita tuh dapat memasukkan video, tapi dengan URL video kayak di YouTube itu. Kayak misalkan masukin link YouTube-nya di seperti ini, terus insert, tapi dengan syarat kalian tuh harus terhubung dengan internet. Jadi menurut saya dengan cara ini itu kurang efektif lah untuk memasukkan video, karena butuh akses internet juga. Kalau misalkan kalian mempresentasi tapi gak ada akses internet itu juga kan bahaya juga. Terus jadi yang lebih efektif itu ya basic lah, ngambil video dari komputer. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan size untuk videonya. Kayak misalkan mau satu slide begini juga bisa, atau seperti ini juga bisa. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian lah. Terus
yang penting itu harus bisa dimainkan, di play. Nah, habis itu setelah itu adalah tutorial menambah audio. Nah, cara nambahin audio itu ya kurang lebih sama kayak nambahin video sih. Nah, audio on my PC, ngambil audio dari PC kita sendiri, atau mau kita tuh bisa nge-record audio dari luar juga, kayak misalkan suara kita lagi ngomong terus ngomong secara live terus kita record. Nah, bisa di sini. Jadi saya ngambilnya dari PC aja, langsung ambil audio yang kalian mau. Dan di sini ada logo speaker. Logo speaker ini kalian harus bisa dibilang harus taruh lah di mana untuk kalian bisa ngeplay si audio ini. Kayak misalkan di pojok kiri, pojok kanan bawah, atau di tengah juga bisa kalau misalkan slide-nya kosong ya, misalkan seperti itulah. Terus fungsi advance yang ketiga itu adalah fungsi advance menambah transisi dan animasi. Transisi dan animasi itu apa bedanya? Transisi itu buat yang slide-nya nih, kayak misalkan transisi slide 1 sampai ke slide 2 itu seperti apa, kayak misalkan ke nge-fade gitu, push, wipe, split, seperti itu. Jadi cara nambahinnya itu kalau transisi itu ya gampang banget lah. Di sini kita menuju ke transisi. Nah, di sini kita nambahin kayak misalkan push, wipe. Nah, itu namanya transisi slide namanya. Terus di sini kalian bisa nambahin background juga nih. Background misalkan tuh ada bomb, breeze, dan sepertinya, dan banyak lagi. Dan kalau misalkan kalian ingin nambahin sound effect sendiri ya kalian bisa nambahin sendiri kok di PC, tapi dengan catatan harus menggunakan ekstensi file dengan WAV. Karena kalau MP3 itu nggak tahu kenapa nggak disupport sama PowerPoint. Jadi seperti ini. Jadi kalian bisa ngepasin juga lah kalau durasinya, terus afternya juga berapa. Pokoknya kalian bisa tentuin sendiri lah kalau transisi. Nah, kalau animasi itu jadi kayak isinya slide-nya tersebut. Kayak misalkan slide ini mempunyai teks yang banyak, terus gambar seperti itu. Pokoknya isi teksnya itu kita kasih animasi. Nah, animasi itu buat yang isi teksnya itu. Jadi bedanya itu adalah kalau transisi itu buat full slide-nya itu transisi 1 ke transisi slide 1, transisi slide 1 ke transisi slide 2. Kalau yang animasi itu kayak misalkan teks ini seperti ini, animasi tuh. Jadi seperti ini tuh, jadi seperti itu. Pokoknya itu bedanya transisi dan animasi. Terus fungsi yang keempat itu adalah reusable slide. Nah, reusable slide itu jadi kayak misalkan kita tuh buat PowerPoint secara masing-masing. Nah, kita tuh pengen gabungin gitu ke satu PowerPoint tersebut. Nah, caranya tuh seperti ini. Kalian ke menu home. Di sini kan ada new slide nih. Nah, new slide ini kalian pencet yang ini. Terus ada tulisan reuse slide.
Nah, kalian bisa browse atau cari PPT kalian yang ingin kalian tambahkan. Contoh ini di saya seperti ini. Nah, jadi kayak misalkan nih, orang ini bikin PowerPoint tuh, PowerPoint ini kayak misalkan kita bisa tambahin. Kalau misalkan tambahin lagi, jadi seperti itu. Pokoknya usable slide itu jadi kayak kita tuh kayak kerja kelompok nih, bikin PPT seorang 3 slide. Nah, pakai fitur ini bisa menggabungin PPT itu menjadi satu lagi gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.